Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, berikut ini adalah rangkuman materi untuk IPA dan Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu rangkuman materi IPA. Fungsi air. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Air adalah sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan air dalam kehidupan mereka. A. Fungsi air bagi manusia. Adapun fungsi air bagi manusia yaitu 1. Untuk keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk keperluan umum seperti pengangkutan air limbah, hiasan, dan tempat rekreasi. Yang ketiga, untuk keperluan pertanian. 4. Untuk keperluan peternakan. 5. Untuk keperluan perdagangan seperti hotel, restoran. 6. Untuk keperluan transportasi seperti pelayaran. 7. Untuk keperluan industri seperti pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Yang B. Fungsi air bagi hewan. 1. Untuk sumber kehidupan, yaitu untuk makan dan minum. 2. Untuk tempat habitat hewan, contohnya ikan. 3. Untuk mengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah, dan memproduksi susu. Yang keempat, untuk menjaga suhu tubuh hewan ketika panas. Yang C yaitu fungsi air bagi tumbuhan. Adapun fungsi air bagi tumbuhan yaitu 1. Untuk membantu proses fotosintesis. 2. Sebagai pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah. 3. Untuk mendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. 4. Menjadi sumber kehidupan. Sekarang materi bahasa Indonesia yaitu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Beberapa contoh karya tulis non-fiksi yaitu ada laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Ciri-ciri teks non-fiksi yaitu ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku, menggunakan gaya bahasa denotatif, menggunakan memiliki makna sebenarnya. 3. Disusun berdasarkan fakta. 4. Disusun secara urut. 5. Merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Apa tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi? Tujuannya yaitu untuk menemukan informasi penting dalam teks. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi teks fiksi? Yaitu 1. Membaca teks dengan seksama dan memahami makna setiap kalimat pada teks. Kita bisa membacanya 2-3 kali agar lebih paham. 2. Mencari kalimat utama. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari teks. Yang keempat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam kesimpulan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian tetap dapat berlangganan materi-materi pembelajaran tematik dari Kak Anis.